Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk tadabbur ke-17. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Ikhlas, masuk dalam kaidah nama dan sifat Allah di halaman 41 dari buku kami Tafsir Jalalain, 3 surat favorit. Kaidah ini penting karena di dalam surat Al-Ikhlas dibicarakan tentang nama Allah. Ada nama Allah Al-Ahad, As-Samad, kemudian Allah tidak beran dan tidak diperanakan. Lalu kaidah penting itu disebutkan dalam ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Kaidah yang pertama patut diingat bahwa nama Allah itu kalau kita ingin mengetahuinya harus dengan dalil. Tauqifiyah. Mesti dengan dalil. Nama Allah itu tauqifiyah. Akal tidak punya ruang di dalamnya. Oleh karena itu pembicaraan nama dan sifat Allah hanya terbatas pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah saja. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Dan janganlah kau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Dalam ayat lain disebutkan pula, qul inna harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan untuk berbuat syirik kepada Allah, bersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan Allah mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Berbicara tentang nama Allah tanpa dalil ini termasuk bagian yang terakhir. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, tidak boleh kita bicara kecuali dengan dalil. Apalagi ini bicara mengenai Allah yang maha mulia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam I'lam al-Muwaqqi'in, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan dulu, al-fawahish, perbuatan keji. Ini dosa besar juga, karena biasanya al-fawahish itu merujuk pada zina. Tapi ini lebih ringan daripada yang selanjutnya lagi. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar, yaitu berbuat syirik. Kemudian beralih lagi dengan yang lebih parah, yaitu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, lalu Ibnu Qayyim katakan, larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang agama dan syariat Allah. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, maka kaidah yang berikutnya lagi adalah rukun iman dengan nama Allah yang husna. Bagaimana kita mengimani nama-nama Allah itu? Yang pertama, beriman pada nama Allah. Yang kedua, beriman pada makna dari nama Allah tadi. Yang ketiga, beriman dengan asar atau dalil yang membicarakan nama Allah. Misalnya, kita beriman pada nama Allah Ar-Rahim. Maka kita beriman pula pada maknanya, yaitu Allah memiliki rahmat yang luas pada segala sesuatu. Juga dalil-dalil yang membicarakan tentang Rahim, kita juga imani. Jadi 3 ya, beriman pada nama Allah, beriman pada makna dari nama Allah, kemudian ketiga beriman dengan asar atau dalil yang membicarakan nama Allah. Kemudian yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Nah, ini tentang kaidah yang penting lagi. Allah ingatkan dalam Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama tadi.
nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bentuk beberapa penyimpangan dalam nama dan sifat Allah di sini adalah yang pertama, menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Seperti kelakuannya orang musyrik dahulu, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata, Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Lata itu ternyata adalah batu besar yang disembah berada di daerah Taif. Penyebutan lain dengan Lata itu dengan Lata, yang dimaksud adalah kubur laki-laki soleh yang disembah selain Allah. Uzza itu adalah pohon yang berada antara Mekah dan Taif, yang memiliki juru kunci yang disembah dan diagung-agungkan. Sedangkan Manat itu adalah batu besar yang diukir yang berada di antara Mekah dan Madinah. Manat ini juga disembah dan dijadi milik penduduk Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ternyata Lata, Uzza dan Manat ini adalah dari Asmaul Husna. Lata dari Al-Ilah, Uzza itu dari Al-Aziz, Manat dari Al-Mannan. Namun dijadikan sebagai nama-nama berhala. Ada situ batu besar, ada di situ pohon yang dikeramatkan, ada situ Manat itu batu besar juga. Ada juga di sini Lata itu penyebutan untuk kubur laki-laki soleh. Nama-nama berhala dijadikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan panggilan Bapa, seperti kelakuan orang Nasrani. Kemudian yang ketiga, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Seperti orang Yahudi itu katakan, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, gulat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Al-Maidah ayat 64. Penyimpangan yang lainnya lagi adalah menolak nama dan sifat Allah. Seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah yang mengatakan nama Allah itu lafaz saja, tidak mengandung makna dan sifat. Lalu yang kelima, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa menolak dan menyamakannya dengan makhluk. Aturan yang lainnya yaitu bagaimana nama Allah itu, apakah hanya 99 nama? Nantikan di tadabbur berikutnya lagi, semakin kita dalami ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga manfaat. Wabillahi taufik.